Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, silahkan dibuka kitabnya teman-teman. Saya bacanya dari kanan ya. Di sini halaman 7. Teman-teman boleh dari kanan atau dari kiri. Kalau kiri pakai bahasa Indonesia, kalau kanan pakai bahasa Arab. Coba dilihat, kalau dari kiri halaman 9, kalau dari kanan halaman 7. Baik, di sini muallif itu kita sudah kenalan ya, kitabnya apa kemarin dan pengarangnya siapa, kita sudah berkenalan. Sekarang kita masuk kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, muallif memulai kitabnya dengan membaca basmalah sebagai bentuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau meniru apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ibu-ibu, beliau pernah mengirim sebuah surat, dan dalam surat itu Rasulullah SAW menuliskan kata Bismillah. Dan kalau kita lihat arti Bismillah, baknya ini artinya adalah tolabul isti'anah. Bahasa Arabnya tolabul isti'anah, bahasa Indonesianya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca Bismillah ini, teman-teman, hendaklah kita biasakan untuk hal-hal yang baik. Karena kita tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman mau makan, teman-teman mau sholat, teman-teman mau pakai baju, teman-teman mau tidur, teman-teman mau berwudu, teman-teman mau mengantarkan anak ke sekolah, naik mobil, naik motor, naik kendaraan, minimal kalau belum bisa baca doa-doanya, minimal baca apa? Bismillah. Nah, ketika teman-teman baca Bismillah, itu artinya sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang membaca basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ini teman-teman sebutannya adalah basmalah. Ya, jadi kalau teman-teman dengar kata basmalah, itu maksudnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi selain basmalah, hamdalah. Apa itu hamdalah? Hamdalah, alhamdulillah. Terus apa lagi? Ta'awud. Apa ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus apa lagi? Tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah. Terus takbir ya. Allahu akbar. Nah, yang seperti ini teman-teman harus tahu. Karena ini adalah ilmu. Jadi kalau ada kata basmalah, berarti otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingin sedikit menjelaskan apa itu Bismillah, karena ini merupakan pondasi kita dalam berilmu. Bismillah, tadi baknya apa? Tolabul isti'anah. Apa itu tolabul isti'anah? Meminta pertolongan. Kepada siapa kita minta pertolongan, teman-teman? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai macam aktivitas, maka Allah akan berikan keberkahan. Subhanallah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memulai aktivitas baik itu dengan membaca basmalah, maka Allah berikan keberkahan di situ. Waktunya Allah kasih barakah. Ya, subhanallah. Pernah nggak suatu hari teman-teman mengerjakan sebuah aktivitas setengah jam tuh rasanya banyak sekali yang bisa dilakukan? Pernah? Pernah nggak teman-teman melakukan pekerjaan dalam satu hari setengah jam nggak ngapa-ngapain? Hanya di depan HP aja misalnya. Pernah? Mana yang lebih barakah? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Dan yang kita cari dalam kehidupan adalah barakah. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, barang siapa yang membaca basmalah, maka ia akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillah, dengan mengucapkan nama Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahman, teman-teman, Ar-Rahim. Itu ada perbedaan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayo, kira-kira bedanya apa, teman-teman? Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahman itu am. Ar-Rahim itu khas. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada semua makhluk. Baik itu kepada hewan, baik itu kepada tumbuhan, baik itu kepada manusia, baik itu manusia yang muslim, baik itu manusia yang kafir, semuanya masuk dalam kata Ar-Rahman. Am itu artinya adalah umum. Kasih sayang Allah yang umum. Kalau Ar-Rahman itu umum, berarti Ar-Rahim apa, ibu-ibu? Khusus. Maksudnya apa itu?
maksudnya adalah kasih sayang Allah hanya untuk orang-orang beriman. Diingat-ingat ya. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ada perbedaannya. Sama-sama kasih sayang Allah, tapi Ar-Rahim lebih khusus daripada Ar-Rahman. Kalau kita tahu bahasa Indonesia kan pengasih dan penyayang ya. Dan kita bingung, apa sih coba ibu-ibu ada nggak? Apa bedanya pengasih dan penyayang? Kira-kira dalam bahasa Indonesia itu kamus bahasa Indonesia pengasih dan penyayang bedanya apa? Jawabannya sami mawon. Ya. Pengasih ya penyayang, penyayang ya pengasih, begitu ya. Tapi ternyata dalam bahasa Arab, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dibedakan. Ya bedanya apa tadi? Ar-Rahim lebih spesifikasi, lebih khusus. Kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Dalam bentuk apa kira-kira ibu-ibu? Dalam bentuk apa ini kasih sayangnya? Dalam bentuk hidayah. Petunjuk. Kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman ini adalah petunjuk atau hidayah. Kemarin sudah tahu hidayah dibagi berapa kan? Ya ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Nah, jadi ar-rahimnya Allah kepada orang-orang beriman adalah Allah berikan petunjuk. Baik, kemudian di sini al-usulus salasa. Al-usulus salasa adalah 3 landasan utama. Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan usulus salasa di sini bukan berarti kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pernah kan teman-teman dengar usulus salasa begitu ya? Kitab beliau. Tapi yang dimaksud di sini adalah 3 landasan pokok dalam agama kita. Dan kita harus tahu apa itu 3 landasan utama. Karena ilmu ini adalah ilmu yang terpenting di antara ilmu-ilmu lainnya. Dan kita dalam menuntut ilmu harus ada prioritas. Ya, kita kan pengen tuh, Ustazah, saya pengen belajar ilmu ini, ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D, terus sampai ilmu Z. Nah, boleh belajar ilmu, tapi al-usul, usul itu landasan, pondasinya harus kuat dulu. Ibu-ibu, sebuah pohon, kalau dia punya akar, akarnya itu menancap ke dalam tanah misalnya, maka pohon tersebut akan tumbuh kira-kira kuat napa mboten? Saya kemarin ada yang ngirim foto pohon besar, akarnya kuat, ditabrak sama truk. Truknya itu bawa kayu-kayu di belakangnya, dan di situ ada tulisannya itu, captionnya itu, lihatlah pohon yang begitu kuat akarnya, ditabrak oleh pohon-pohon yang ditebang dengan ratusan pohon, dia tetap kokoh gitu. Jadi pohonnya tuh nggak jatuh. Ya subhanallah. Begitu pula angin. Ketika angin kencang ya dan dia melewati pohon yang akarnya kuat, itu tumbang mboten biidznillah taala. Enggak tumbang. Ya sama. Seorang mukminah, seorang muslimah, kita sebagai orang yang beriman, kalau kita memiliki akar, memiliki pondasi yang kuat dalam beragama, apapun fitnah yang ada di depan kita, maka biiznillah taala dia akan kuat. Jadi ini yang harus kita pelajari. Baik, as-salasa. Pondasinya ada 3. Salasa itu 3. Allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. Yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya atau untuk mempelajarinya. Baik, teman-teman, lihat di sini ada kata wajib. Yajibu itu artinya apa? Wajib itu definisinya nopo? Insya Allah teman-teman sudah bisa. Apa definisi wajib? Apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Sepakat nggih? Berarti kita sebagai seorang muslimah wajib mempelajari ilmu ini sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, sepakat ya. Alhamdulillah, berarti nggak salah langkah nih teman-teman. Belajar dulu usulus salasah karena memang di sini adalah sebuah kewajiban yang patut kita pelajari. Yang pertama, wahia. Apa pondasi yang pertama yang harus kita pelajari? Wahia ma'rifatul 'abdi rabbah. Yang pertama adalah hendaklah seorang muslim ya, seorang muslimah dia mempelajari
Rabbnya, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah mengetahui al-abdi rabbahu, sebagai hamba Allah. Yang pertama, hendaklah mengetahui siapa Rabbnya. Yang kedua, wadinahu, hendaklah mempelajari tentang agamanya. Yang ketiga, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, hendaklah yang poin ketiga adalah mempelajari nabinya. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa ketiga poin ini akan ditanya besok ketika kita sudah berada di alam kubur. Ketika kita sudah berada di kubur, kita akan ditanya man rabbuk, ya kan? Wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Orang-orang yang di dunia dia berusaha mempelajari, berusaha mengenal siapa Robnya, apa agamanya dan siapa nabinya, kemudian mengamalkannya, maka biiznillahi ta'ala besok ketika dia sudah sampai di kubur akan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi sebaliknya, ketika ada orang di dunia dia acuh tak acuh, tidak mau duduk di majelis ilmu, dia tidak mau mengenal siapa Robnya, dia tidak mau mengenal apa agamanya, dan ia pun tidak mau belajar untuk mengenal siapa nabinya, dan juga tidak mengamalkan ketiga pondasi ini, maka jangan heran ketika nanti di alam kubur ditanya oleh Allah, man rabbuk? Jawabannya nggak bisa jawab. Ya, wa madinuk, gitu ya, nggak bisa. Ya, walaupun mungkin dulu dia di dunia IQ-nya tinggi, dia di dunia mungkin orang yang terjenius misalnya, tapi kalau tidak mempelajari ketiga pondasi ini dan tidak mengamalkannya, maka ia pun tidak bisa menjawabnya. Ya, jadi teman-teman, dalam rangka ikhtiar kita agar besok kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, maka ikhtiar kita, usaha kita adalah mempelajari tiga pondasi ini. Yang pertama apa? Mengenal Rob kita. Yang kedua, mengenal agama kita. Yang ketiga, mengenal Nabi kita. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah dalam satu pertemuan ini selesai. Padahal biasanya usul salasah itu beberapa kali pertemuan. Ya, tidak apa-apa. Jadi ini insya Allah secara global ya teman-teman. Nanti teman-teman yang mau mempelajari lebih dalam, insya Allah nanti bisa di lain kesempatan. Baik, kita pindah ke garis berikutnya. Fa'idha qila laka, kalau ada yang bertanya kepadamu. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, maka ya kita jawab. Kalau ada yang bertanya kepada kita, man rabbuk, ya man rabbuk, siapa Rabbmu? Lihat teman-teman, metode ini adalah metode yang bisa kita pakai untuk kita belajar dan mengajar. Ya, di antara metode dalam mengajar adalah metode tanya jawab. Dan ini sudah pernah dilakukan oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara iman, tentang perkara Islam dan perkara ihsan, ya kan? Malaikat Jibril, beliau menyerupai manusia yang di hadis Arba'in An-Nawawi, teman-teman sudah lihat, sudah pernah lihat, nanti insya Allah kita akan bahas itu di wa madinuk, ya. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku tentang Islam. Subhanallah. Dan ini adalah metode yang bisa kita pakai. Ibu-ibu, metode tanya jawab ini adalah metode yang bagus dalam belajar. Kenapa metode tanya jawab itu di antara metode yang bagus untuk proses belajar? Berpikir, jadi jawabannya apa? Kan ada pertanyaan mesti dijawab gitu ya. Boleh. Yang kedua, jazakillah khair. Yang kedua apa ibu-ibu? Masya Allah, bagus. Adanya interaksi antara guru dan murid. Masya Allah, jazakillah khair ibu. Baik, ada lagi? Masya Allah, untuk mengingat pelajaran yang pernah disampaikan ya, atau pernah didapatkan gitu ya, subhanallah. Baik, jazakillah khair. Ada lagi? Kan anak-anak juga kalau misalnya, sini nak, tadi dapat pelajaran apa di sekolah sini? Ibu bantu ya, ibu tanya, kamu jawab gitu kan ya. Kira-kira apa lagi fungsinya? Faidahnya apa lagi? Masya Allah, menggali ingatan untuk lebih lama lagi memorinya. Masya Allah, jazakillah khair ya, boleh. Masya Allah. Ada lagi? Cara mengungkapkan, begitu ya, sebagai cara mengungkapkan yang terlintas dalam pikiran. Masya Allah, baik, jazakillah khair. Ada lagi?
Masya Allah, dari yang awalnya tidak mengetahui faidahnya jadi kita mengetahui dengan tanya jawab. Allahu Akbar. Barakallahu fikunna ya akhwat. Masya Allah, bagus-bagus jawabannya. Dan di antaranya boleh saya menambahkan ya, ketika proses tanya jawab juga faidahnya adalah biar lebih fokus. Ya kan? Orang kan anak-anak, ayo le, baca le gitu ya. Sekarang kita cara ngecek dia paham apa ndaknya, cara ngecek anak kita tuh fokus apa ndak baca, biasanya dengan apa? Dengan tanya jawab. Sampun bu, saya sudah baca kok 1 halaman. Ya pun, kalau sudah baca sini pertanyaan gitu ya. Anak-anak, oh ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan baca lagi bu, 1 kali lagi gitu. Biasanya anak-anak begitu ya. Tapi kalau kita nggak tanya jawab begitu kan anak-anak sudah aja. Le, kau udah selesai baca le? Udah, lari main bola anak laki-laki ya. Jadi subhanallah, untuk mengecek anak-anak biar lebih fokus, untuk kita juga biar lebih fokus. Baik, kemudian di sini dikatakan bahwa man rabbuk faqul. Kalau ada yang bertanya kepada kalian man rabbuk, maka jawablah, faqul, katakanlah Rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amatihi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa nama Rabb itu adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Rabb itu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, dan dalam bahasa Arab Rabb ini nama apa? Namanya Allah Subhanahu wa taala. Rabb salah satu nama Allah. Dan teman-teman, kalau dalam bahasa Arab ada kata Rabb ini mencakup 3 makna. Artinya 3 ya. Yang pertama adalah al-muslih, yang kedua adalah al-mudabbir, yang ketiga adalah al-malik. Nah 3 ini mencakup Rabb 3 makna. Ya, ini dicatat dulu karena ini penting untuk kita ketahui. Apa arti dari al-muslih? Al-muslih itu artinya yang memperbaiki. Al-mudabbir itu artinya yang mengatur. Al-malik yang menguasai. Apa arti kata al-muslih? Yang memperbaiki. Apa arti kata al-mudabbir tadi? Yang mengatur. Al-malik apa? Jadi mungkin teman-teman pernah dengar kata Rabb itu yang memelihara gitu ya. Padahal maknanya lebih luas. Allah Azza wa Jalla yang memperbaiki seluruh urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur seluruh makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ini perkataan salah satu ulama ya teman-teman. Jadi dalam bahasa Arab kata Rabba memiliki 3 makna. Yang kedua, kata Rabba artinya adalah zat yang maha al-hayy. Apa al-hayy? Menghidupkan, yang maha hidup dan menghidupkan. Yuhyi wa yumit. Makna yang kedua dari kata Rabb adalah yuhyi wa yumit. Sehingga yang kedua ini teman-teman, definisi yang kedua adalah kita meyakini bahwa tidak ada satupun yang bisa menghidupkan makhluk yang ada di bumi ini setelah mematikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna Rabb. Yang ketiga, para ulama mendefinisikan Rabb dengan definisi tauhid rububiyah. Nanti tauhid rububiyah sebenarnya masuk ke al-mudabbir, tapi tidak apa-apa. Rububiyah itu adalah tauhid yang mana dia mengatur alam semesta ini. Ya, hampir sama dengan mudabbir, hanya nanti ada pembagian tauhid itu ke dalam 3, termasuk di dalamnya rububiyahnya Allah itu Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Zat yang maha memberikan rizki. Itu juga termasuk Rabb. Contoh misalnya Huwar Razzaq. Ini contohnya, yang maha memberikan rizki. Jadi kata Rabba ini para ulama mendefinisikan dengan 3. Yang pertama, arti dari Rabba adalah al-muslih, al-mudabbir, al-malik. Yang kedua adalah yuhyi wa yumit, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Yang ketiga adalah rububiyah, tauhid rububiyah. Misalnya apa? Ar-Razzaq, Allah yang maha menurunkan rizki, Allah yang menurunkan hujan, Allah Azza wa Jalla yang mengatur seluruh urusan hambanya. Itu adalah tauhid rububiyah. Baik. Kemudian di sini dikatakan Rabbiyallahu alladhi rabbani.
Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memeliharaku. Wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi, dan yang maha memelihara seluruh alam dengan kenikmatannya. Kita bisa menyimpulkan ibu-ibu di sini bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk. Allah itu sebutannya apa, Bu? Khaliq. Berarti selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Dan makhluk yang ada di muka bumi ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan belajar mengenal, ya. Kalau kita harus beriman kepada Rabb kita, siapa Rabb kita? Kenapa kita harus beriman kepada Rabb kita? Karena Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Tadi kan disebutkan bi ni'matihi, dengan berbagai nikmat. Nikmat yang tertinggi apa, ibu-ibu? Nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa dan bagaimana kita harus mengenal Rabb kita? Di antaranya, di antara cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, adalah dengan mengetahui tanda-tandanya. Ini penting banget ini. Dan ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi cara mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengetahui tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Mengenali keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengenali tanda-tandanya, atau dalam bahasa Arab mengenali ayat-ayatnya. Ayat-ayat itu bukan ayat dalam Al-Qur'an, artinya adalah tanda-tandanya. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa min ayatihil laili wan nahar wasyams wal qamar." Di antara tanda-tanda adanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, adanya siang dan malam. Lihat, mulai kita mentadabburi alam, ya, mulai kita mentadabburi makhluk untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ibu-ibu, siapa yang menciptakan siang ini? Ada nggak manfaatnya Allah ciptakan siang bagi kita sebagai hambanya? Tolong pertanyaan saya dijawab. Ada. Misalnya apa? Kesehatan. Misalnya apa, Mbak? Wah, Masya Allah, untuk mendapatkan vitamin D biar tulangnya kuat. Bagus, jazakillah khair. Ada lagi? Ini pelajaran IPA, ibu-ibu. Ya, apa manfaat siang? Subhanallah, adanya matahari yang membantu fotosintesis terhadap tumbuhan. Ada lagi? Betul, mengeringkan cucian baju. Bisa dibayangkan enggak? Kemarin pada waktu kami di Malang itu, rasanya dari pagi sampai sore itu sejuk gitu. Terus saya berpikir, betul Ummu Ilyas, saya berpikir gini, ini gimana orang Batu waktu itu, kemarin dorongnya di Batu. Ini gimana orang Batu lek jemur baju, loh sejuk gitu ya. Ada orang Batu nggak di sini, orang Malang? Sejuk, udaranya sejuk. Jadi kita buka kamar hotel tuh, alhamdulillah, Masya Allah, ada musinin yang satu hotel tuh di booking, di semuanya itu peserta daurah, ya Masya Allah ya. Ada orang kayak gitu ya. Kerjaannya apa? Kerjaannya kayak buros, ya Masya Allah. Kerjaannya itu satu hotel di ini semua dibayarin untuk peserta daurah. Pas buka kamar hotel tuh tuing gitu ya. Wah, gunung ya, depan tuh sudah gunung, Masya Allah. Dan itu luar biasa ya ibu, Masya Allah. Anak-anak saya kan ikut ya, kita satu rombongan, satu mobil. Katanya, Umi, kayaknya lebih dingin di luar daripada di dalam pakai AC. Dimatikanlah AC-nya di dalam ruangan dan kita buka itu, Masya Allah, udaranya lebih sejuk. Ya Masya Allah. Siapa itu berpikir, ini gimana lek jemur baju nggak ada matahari gitu ya. Masalah ternyata betul ya, siang itu untuk jemur baju. Masya Allah. Terus apa lagi manfaatnya siang? Untuk aktivitas bagi seorang bapak-bapak mencari maisha, mencari nafkah di siang hari. Subhanallah. Untuk ibu-ibu, emak-emak nganter sekolah anaknya, ya kan? Bisa dibayangin nggak emak-emak nganter sekolahnya malam-malam? Orang siang aja riting kanan belok kiri, gimana malam-malam kan? Masya Allah. Jadi subhanallah, itu aktivitas jadi siang hari itu banyak manfaatnya. Sekarang malam hari, siapa yang menciptakan malam? Ada nggak kira-kira yang menciptakan malam? Ada. Siapa yang mengatur peredaran itu? Peredaran matahari, peredaran bulan, siapa? Allah. Apa manfaat malam untuk kita sebagai makhluknya? Istirahat. Kata kita zaman sekarang, kata kita orang dulu untuk istirahat. Kata anak zaman sekarang, malam digunakan untuk apa? Anak zaman sekarang malam digunakan untuk nongki. Ya astagfirullah wa atubu ilaik. Ya kan, betul kan? Ya, kafe-kafe kalau nggak ada malam bubar barisan. Ya, karena biasanya mereka mulai buka jam 11 malam sampai jam 12 malam gitu ya. Nah, subhanallah. Padahal itu bukan tujuan Allah menciptakan malam. Allah menciptakan malam, tujuan utamanya adalah untuk
istirahat. Ya Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, subhanallah, tanda-tandanya Allah, wa min ayatihi, kata Allah Subhanahu wa taala, adanya pergantian malam dan siang. Ya subhanallah. Kemudian saya mau tanya, kalau di siang hari itu orang-orang bisa beraktivitas, kalau malam hari bisa untuk beristirahat. Kemudian Allah mengatakan lagi wasyamsu wal qamar. Di siang hari kira-kira ada apa? Asyams, matahari. Apa manfaat matahari untuk kita? Tadi sudah ya vitamin D gitu ya Ibu ya, Mbak ya. Terus apa lagi? Menjemur ya semua matahari. Terus apa lagi? Penerangan, betul. Kalau ibu-ibu pernah nggak dalam kehidupan terjadi gerhana matahari? Apa yang terjadi di alam semesta? Gelap, ya kan? Jadi subhanallah setiap hari loh ternyata Allah tuh memberikan nikmat kepada kita dengan adanya matahari sehingga kita bisa tanpa lampu berada di dalam satu ruangan. Subhanallah, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu semuanya Allah jadikan malam, kayaknya bayar listriknya lebih besar lagi, ya kan? Ya enggak? Dan subhanallah banyak ya Masya Allah manfaat dari matahari itu sendiri. Baik, sekarang bulan Al-Qamar. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan bulan. Apa itu manfaat bulan? Coba kita mulai tadabbur. Apa manfaat bulan? Masya Allah, betul. Untuk menghitung hari. Coba ibu perhatikan bulan di malam hari. Bulan itu subhanallah setiap hari itu berbeda-beda. Ya enggak? Dari mulai tanggal 1 Hijriah, begitu kan? Nanti tanggal 2, nanti tanggal 3 bulan sabit, kemudian bulan purnama. Subhanallah. Dan ibu kalau bulan purnama itu Masya Allah bulan cantik sekali, ya kan? Coba pandang pas waktu bulan purnama, subhanallah, luar biasa indah. Masya Allah. Berarti di antara Allah ciptakan bulan adalah untuk menjadikan setiap manusia menghitung hari. Ya, dari bulan itulah kita bisa menghitung hari. Baik, ibu-ibu tadi saya ada yang lupa. Di antara manfaat matahari juga ibu-ibu di antaranya agar manusia bisa menentukan jam sholat. Ya enggak? Orang-orang zaman dulu sebelum ada HP, sebelum ada jam, mereka melihat waktu sholat dengan apa? Dengan matahari. Kalau misalnya mataharinya sudah condong ke arah barat, itu kalau kita orang Indonesia artinya sudah masuk waktu duhur. Terus setelah itu kalau bayangan bendanya sudah sama, sudah masuk waktu asar. Kalau mataharinya tenggelam, sudah masuk waktu maghrib. Kalau awan yang ada mega merahnya sudah nggak ada lagi, sudah masuk waktu. Nah, berarti subhanallah di antara Allah kasih kita matahari adalah agar kita bisa mengenal waktu-waktu salat. Subhanallah. Baik, kemudian kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui makhluknya. Coba ibu-ibu, kita tadabbur dalam diri kita masing-masing nih. Ya, coba kita akan katakan subhanallah, sidik jari manusia itu berbeda-beda. Kita aja nggak bisa ngitung ya berapa jumlah Allah menciptakan makhluk di alam semesta ini, dengan artinya itu sama dengan persis sidik jari yang telah Allah, jumlahnya sama dengan sidik jari yang telah Allah ciptakan. Allahu Akbar. Ya subhanallah. Jadi sidik jari kita nih ibu-ibu, walaupun ibu-ibu ada yang kakak beradik itu berbeda-beda. Ini baru kita lihat dari diri kita masing-masing. Ya subhanallah. Belum lagi kita mentadabburi akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mata kita. Ya Masya Allah. Saya itu pernah baca buku anak saya di rumah itu, kita mempelajari mata itu sudah setengah buku sendiri. Jadi satu buku tuh mempelajari begitu luar biasanya mata ya, dan begitu luar biasanya telinga. Subhanallah. Dan itu akan membuat kita kagum. Subhanallah, sedetail ini loh Allah ciptakan mata manusia, dan sedetail ini Allah ciptakan telinga manusia. Subhanallah. Harusnya teman-teman yang belajar IPA, yang belajar ilmu-ilmu kedokteran itu harusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin terkagum-kagum dengan kemahabesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah. Belum lagi kita lihat gunung ya, kita lihat gunung yang begitu megahnya, yang begitu tingginya, kita akan mengatakan subhanallah, gunung begitu luar biasanya besar. Berarti itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah zat yang lebih besar dari apa-apa yang diciptakannya. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya,
kita juga bisa membaca kisah-kisah para anbiya. Di antaranya kisah siapa yang bisa kita ambil pelajaran? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika mengenal atau ketika mencari tahu siapa sebenarnya Rabb alam semesta ini, kan Nabi Ibrahim begitu ya. Dimulai dari apa? Nabi Ibrahim melihat matahari tenggelam, kata Nabi Ibrahim, Tuhan itu tidak tenggelam, begitu ya. Terus bulan, terus sampai Allah berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim, dan akhirnya Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan metode teman-teman mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tandanya, baik di alam semesta maupun yang ada dalam diri kita, ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran kepada anak-anak kita. Ya, jadi ibu-ibu, untuk lebih mendekatkan anak-anak kita, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kepada anak-anak kita pengenalan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya kalau ibu-ibu nih liburan ngajak anak-anak ke kebun binatang misalnya, ya, atau ke pantai misalnya, kasih, ya, berikan, sayang waktunya, berikan kita ngobrol, diskusi dengan anak-anak kita. Lihat nak, laut yang begitu besar, laut yang begitu luas, yang kita nggak tahu mana ujungnya, begitu kan? Sepanjang mata kita memandang kan kita tahu nggak? Coba nak, lihat nak, kira-kira laut itu ujungnya mana? Bunda aja nggak lihat mana ujungnya. Ini ciptaannya Allah nak, gitu ya. Tuh, masya Allah. Jadilah kita itu teman-teman ya, mengajarkan anak kita bukan hanya di ruangan kelas, bukan hanya di ruangan rumah, bukan. Tapi dimanapun kita berada, ketika ada kesempatan untuk mengenalkan Allah, kenalkan kepada anak-anak kita. Ya, teman-teman lagi berada di kebun binatang, kita kenalkan kepada anak-anak kita, subhanallah, masya Allah ya nak, burungnya begitu cantik, gitu kan? Berwarna-warni, ya kan? Kalau teman-teman pernah nggak masuk kebun binatang, burung kan, subhanallah, bentuknya sudah berwarna-warni, cantik kan? Lihat, suaranya juga berbeda-beda. Siapa yang menciptakan ini? Anak-anak kita bilang apa? Allah. Ya, terus kita kenalkan. Nah, ini diantara tanda-tanda mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama, tandanya mengenal Allah dengan apa, Bu? Dengan tanda-tanda. Yang kedua tadi dengan makhluk. Ya, tanda-tanda tadi diantara tandanya adalah siang dan malam, matahari dan bulan. Baik, juga bisa melihat bintang. Subhanallah, ini juga diantara makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi warga Yogyakarta, alhamdulillah Allah berikan nikmat ya. Kalau di Bandung ada kan untuk meneropong bintang biar lebih dekat ya. Sekarang di Yogyakarta sudah ada, alhamdulillah. Cuman ngasih tahu aja. Itu bisa loh diajak anak-anak kita, diajak ke tempat itu, planetarium di UAD. Ya. Oh, baru tahu. Oh ya, ada, alhamdulillah. Itu rezeki loh dari Allah. Ibu-ibu nggak usah ke Bandung, jauh-jauh ke Bandung hanya untuk melihat itu. Sekarang Allah datangkan di Yogyakarta. Boleh ditargetkan, oh iya, di antara nanti next time untuk liburan anak-anak diajak ke planetarium itu. Terus kita bilang, masya Allah besar sekali. Anak-anak senang nggak tuh melihat ruang-ruang apa angkasa gitu, benda-benda, sangat senang ya. Itu jadikan sebagai bahan pembelajaran agar anak-anak kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian teman-teman, di antara mengenal Allah Subhanahu wa taala caranya adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Tadi mengenal tanda-tandanya, mengenal makhluknya, mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala selain kita mengenal nama-nama Allah? Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mengenal nama Allah itu, nama Allah, ketahuilah wahai saudariku bahwa nama Allah itu jumlahnya tidak terbatas. Nama Allah tuh bukan cuma 99. Asmaul Husna tuh jumlah aslinya bukan 99, tapi tidak terbatas jumlahnya. Contoh misalnya 99 itu apa Ustazah yang Allah beritahukan kepada kita? Ya, aslinya tuh banyak. Syekh Utsaimin memisalkan, ada seseorang menaruh uang di laci, terus uang tersebut tidak diketahui oleh hadirin berapa jumlahnya. Dia mengeluarkan sebagian uang dan mengatakan kepada hadirin, ini berapa jumlah uang yang ada di tangan saya, kata Syekh Utsaimin. Hadirin akan mengatakan, misalnya kalau orang Indonesia ratusan ribu 10, berarti jumlahnya berapa tuh? 1 juta, ya kan? Bukan berarti dia hanya punya uang 1 juta. Ada yang di dalam laci yang dia belum keluarkan.
Dan yang ingin diketahui oleh para hadirin hanya 1 juta. Maka kita yakini bahwa nama-nama Allah itu sejatinya banyak, tidak terbatas. Begitu juga dalam keyakinan kita terhadap sifat-sifat Allah. Apa sifat-sifat Allah, teman-teman? Mulia. Jadi nggak ada sifat Allah itu yang cacat, nggak ada yang kurang, semuanya mulia. Baik. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik, sekarang kita masuk ke sini. Balik lagi ke kitab. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Di sini dikatakan bahwa wa huwa ma'budi, Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahanku dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tolong digarisbawahi teman-teman bahwa ketika muallif mengatakan wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, itu berbicara tentang ibadah atau biasa disebut dengan tauhid uluhiyah. Makna ibadah, definisi ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Al-ibadah itu ismun jami'un li kulli ma yardallahu wa yuhibbuhu minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Ini definisi ibadah. Nanti saya terangkan. Ya. Apa itu ismun? Ibadah itu teman-teman segala jenis ismun atau likul ismun jami', sebuah nama yang mencakup segala apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nama yang mencakup segala apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli ma yuhibbuhu wa yarda. Minal aqwal, baik berupa ucapan. Misalnya apa ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Takbir, Allahu akbar, zikir, itu segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan. Berarti zikir, takbir, tahmid, tahlil itu semuanya apa? Ibadah. Wal a'mal itu adalah perbuatan. Ad-dhahir, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Baik, sekarang tolong fokus ke saya. Perbuatan yang terlihat, contohnya apa? Pintar, salat, terus haji, ya, terus misalnya apa lagi? Baca Quran, baik. Terus di sini kan tadi minal a'malid dhahira, yang terlihat, wal batina, yang tidak terlihat. Misalnya apa Bu? Niat sedekah. Sedekah ada 2 macam. Ada yang sir, ada yang dia tersembunyi, ada yang dia bisa secara terang-terangan. Ya, atau ini niat, betul, niat itu ibadah hati, kecuali haji dan umrah. Ada juga ibadah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf, itu adalah ibadah hati. Atau roja itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tawakal. Tahu tawakal ibu-ibu? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah hati. Ya. Dan ini yang harus kita lakukan. Orang kalau hatinya baik, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar, rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar, maka tauhidnya sudah lurus, ya. Dan kalau ada seorang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah, dia hanya berharap tapi nggak ada rasa takut, apakah boleh? Boleh, betul? Kita berharap sama Allah, ya Allah, saya berharap surgamu, tapi dia maksiat terus, boleh nggak? Nggak boleh. Ada orang takut terus, ya Allah saya takut, saya menjauhi maksiat, tapi saya nggak mau surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak, betul? Nggak boleh. Jadi namanya takut, khauf dan roja, takut dan berharap itu harus seimbang. Ibnul Qayyim mengatakan kalau ada orang, dia salah satunya lebih mendominasi, apakah itu takutnya mendominasi atau berharapnya lebih mendominasi, maka dia seperti burung yang patah sayapnya. Burung yang patah sayapnya bisa terbang, betul? Betul. Ya, walaupun mungkin terbang tapi kan tertatih-tatih begitu ya. Atau mungkin nggak bisa terbang sama sekali. Ya, jadi
yang namanya roja, khauf itu adalah ibadah hati dan itu sudah terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian teman-teman, ibadah ini memiliki sebuah ketentuan. Dari mana kita mengetahui perbuatan atau ucapan itu adalah ibadah? Dari mana teman-teman? Betul, dari syariat. Dari mana kita mengambil syariat? Dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita di dalam hidup ini, kalau kita pengen beribadah kepada Allah, panduannya dua, Al-Quran dan Sunnah. Boleh tidak kita hanya berpegang teguh dengan Al-Quran? Boleh gak? Ada loh Indonesia Raya yang tercinta ini orang-orang yang dia nggak mau megang hadis, maunya Al-Quran aja. Pernah dengar nggak ibu-ibu? Pernah. Sekarang katakan kepada mereka yang memegang Al-Quran saja, dari mana Anda tahu waktu-waktu sholat? Dari mana Anda tahu sholat itu ada 5 kalau nggak megang hadis? Karena dalam Al-Quran hanya dikatakan wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Kan kita tidak tahu sholat itu 5 waktu, kita tahunya dari mana? Dari hadis. Kita tahu bahwa sholat itu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya seperti ini. Dari mana kita tahu? Dari hadis. Kita pun tidak boleh hanya memegang hadis saja, ya, sunnah saja tidak boleh, tapi harus berjalan bersamaan antara Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan hadis-hadis sahih, itulah panduan hidup kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa semua amalan ibadah, ya, yang teman-teman tahu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardha min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah, ini semuanya sudah dijelaskan secara gamblang oleh Rasulullah SAW dan tidak ada satupun yang luput. Jadi kita itu dalam masalah ibadah cukup follow, cukup apa? Mengikuti. Jadi yang diikuti bukan cuma Instagram, bukan cuma YouTube, tapi apa? Panduan, ya, sunnah dan Al-Quran yang kita ikuti. Baik. Kemudian di sini, ya, laisa li ma'budun siwa. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah penjelasan lebih dalam kita akan belajar di syarat la ilaha illallah. Baik, bawahnya lagi wa idza qila laka ma dinuk, ya, ketika dikatakan kepadamu apa itu agamamu, fakul, maka katakanlah dinil Islam. Kalau ada yang bertanya kepada ibu-ibu, apa agama ibu-ibu? Katakan apa? Islam. Baik, saya tanya lagi kepada ibu-ibu, kenapa ibu-ibu memilih agama Islam sebagai agamanya ibu-ibu? Tolong dijawab. 1, karena yang menjadikan anak itu Islam atau Majusi atau Nasrani adalah orang tuanya. Masya Allah. Mungkin saya bisa bantu ya sedikit ya. Mungkin jawaban beliau maksudnya begini. Jadi setiap anak yang terlahir ke dunia itu fitrahnya Islam, gitu ya, maksudnya begitu ya. Dan yang menjadikan seorang anak itu Majusi atau Nasrani adalah orang tuanya. Tapi sejatinya bayi yang lahir ke dunia ini itu aslinya Muslim, ya. Itu fitrahnya adalah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang satu-satunya berhak diibadahi. Begitu ya Mbak ya, jazakillah khair ya, barakallahu fiik atas jawabannya. Baik, yang lain. Subhanallah, satu-satunya agama yang Allah ridhai, jazakillah khair. Terus ada lagi, kenapa ibu-ibu memilih Islam sebagai agama ibu-ibu? Kacungan tangan ya Bu. Karena Islam mempercayai Allah itu satu-satunya agama di dunia ini yang hanya menyembah satu Tuhan. Yang logis, mungkin ini yang bisa saya ambil. Satu-satunya agama yang logis yang bisa diterima oleh nalar adalah Islam, begitu ya. Maka ibu pilih Islam. Masya Allah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Masya Allah. Lanjut, ada lagi kenapa ibu-ibu memilih Islam? Jangan sampai jawabannya, ya ibu bapakku Islam Ustazah, nenek kakeknya Muslim, ya wis saya ikutan, gitu ya. Karena dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan hidayah untuk masuk Islam. Baik, jadi Mbak ya wis karena ini taufik ya saya manut, gitu ya, nerima. Ya Masya Allah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Ada lagi? Jalan keselamatan, ya Masya Allah. Jadi yang selamat jalan kan banyak tuh, ada kanan, ada kiri, ada mana misalnya ya. Dan itu yang paling selamat adalah Islam. Baik, ada lagi ibu-ibu, satu lagi. Agama yang rasional apa bedanya sama
jawabannya Mbak itu? Beda ya? Agama logis rasional sama nggak sih? Sami mawon nggih, nggak apa-apa. Jazakillahu khair, barakallahu fiik, masya Allah. Baik, saya tambahkan ya ibu-ibu, karena Islam juga adalah agama satu-satunya yang paling sempurna, yang paling komplit, sampai urusan buang hajat saja diatur oleh Islam, ya enggak? Mana agama yang mengatur sedemikian rupa sampai buang hajat diatur? Nggak ada, ya kan? Hanya satu-satunya agama Islam yang mengatur sampai sedetail-detail urusan seorang hamba. Subhanallah. Ya subhanallah. Mana ada agama yang mengatur teman-teman masuk ke kamar mandi harus mendahulukan kaki kiri, keluar dari kamar mandi menggunakan kaki, mendahulukan kaki kanan. Hanya Islam. Dan subhanallah, makan aja diatur sedemikian rupa. Makan, ya. Bagaimana cara makan dalam Islam kan diatur. Dan itu semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faqul dinil Islam wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Ya. Apa itu Islam? Islam adalah menyerahkan hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan Islam. Jadi Islam itu menyerahkan agama kita, kehidupan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini wal inqiyadu lahu bit ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Di sini ada 3 poin yang harus kita pelajari tentang Islam. Ya, tolong ibu-ibu dilihat. Tadi poin yang pertama adalah di sini mu'alif mengatakan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Poin yang kedua adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya orang muslim yang pertama harus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi benar-benar hidupku, matiku, sembelihanku semuanya kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang muslim yang mengaku dirinya sebagai orang Islam itu harus benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya muslim di KTP-nya masing-masing, tapi lebih dari itu ia pun mengikuti apa-apa yang ada di dalam syariat Islam itu sendiri. Dan poin yang ketiga adalah berlepas diri dari perbuatan syirik, ya, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Ya, ini nanti ke wala wal bara. Kemudian yang ingin saya bagi bahwa subhanallah agama kita itu memiliki tingkatan, 3 tingkatan. Tingkatan dalam agama Islam itu ada 3 ibu-ibu, dan ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah al-Islam. Dan ini Islam ini biasanya mencakup amalan-amalan zahir. Misalnya salat, zakat, itu Islam. Yang kedua adalah al-iman. Iman ini mencakup amalan-amalan batin. Misalnya kepercayaan, begitu kan? Niat, itu semua iman, terutama masalah kepercayaan. Dan yang ketiga adalah al-ihsan. Ihsan ini yang paling tinggi tingkatannya dari iman dan Islam. Jadi al-Islam, orang kalau dia beragama Islam maka disebut apa, Bu? Muslim. Muslim ini sudah tentu mukmin atau belum? Muslim. Baru apa tadi? Mukmin, ya kan? Terus yang ketiga apa? Muhsin. Ketiga tingkatan ini harus kita pahami. Orang muslim ya belum tentu mukmin. Orang mukmin sudah tentu muslim apa mboten? Sudah. Orang mukmin sudah tentu muslim. Orang muslim belum tentu mukmin. Baik. Orang mukmin sudah tentu muhsin belum? Fokus. Belum. Orang muhsin sudah tentu mukmin dan muslim belum? Iya. Kan muslim itu, Bu, misalnya nih, ada orang, misal dulunya agamanya belum Islam. Terus dia datang bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah misalnya. Dia disebut sebagai muslim bukan? Muslim.
Nah, tadi kan saya katakan muslim itu kan berarti sesuai dengan zahir. Syahadat itu kan diucapkan. Tapi ternyata orang yang baru masuk Islam ini di dalam hatinya masih ada keraguan-raguan. Siapa yang mengetahui keraguan-raguan tersebut dalam hatinya? Dirinya dan Allah, ya kan? Maka belum tentu dia disebut sebagai mukmin. Sampai kapan dia disebut sebagai mukmin, ibu-ibu? Sampai yakin. Dan Imam Ibnul Qayyim mengatakan iman itu punya rukun. Apa rukunnya? Rukunnya adalah dia percaya di dalam hati, disampaikan dengan lisannya, dan dibuktikan dengan anggota badannya. Ini baru disebut orang beriman. Kemudian yang ketiga adalah muhsin. Muhsin artinya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apa itu muhsin? Nih Bu, orang tingkatan muhsin itu kalau dia itu sholat, ya dia sholat, misalnya dia paham kalau sholatnya dia itu tidak bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annaka tarahu, tapi dia yakin bahwa Allah melihat sholatnya. Ini sudah muhsin bukan? Muhsin. Dan untuk mencapai derajat muhsin ini perlu proses. Bagaimana prosesnya? Prosesnya dengan banyak-banyak belajar dan berdoa. Ya. Jadi subhanallah teman-teman, kadang ada loh orang sudah muslim, sudah beriman tapi belum muhsin, ya kan? Dia tahu bahwa syariat ini begini, tapi misalnya dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, ya. Dia lupa bahwa Allah adalah zat yang maha melihat apa yang ia lakukan dan apa yang ia ucapkan. Baik, sekarang kita sudah tahu ya, Masya Allah sudah berapa halaman catatannya teman-teman? Berapa? 6. Tapi alhamdulillah di sini saya pelan-pelan apa cepet-cepet ya? Ini pelan-pelan. Kemarin subhanallah ya. Jadi yang kumpul di Malang itu kemarin Dauro Syekho itu ternyata yang dipilih itu yang sudah bisa bahasa Arab ya. Karena nggak ada terjemah, nggak ada yang menerjemahkan ya. Dan itu saya ketemu sama teman-teman orang Indonesia yang Masya Allah Tabarakallah Rahman, mereka para ustazah ya, sudah belajar bahasa Arab. Mereka bilang ke saya, ustazah ngerasa nggak sih Syekho kalau bilang cepet banget? Kita tuh sampai pegel katanya. Terus saya bilang begini, Masya Allah Mbak, nikmati aja Mbak, nikmati, ustazah nikmati aja. Itu tuh memang Syekho kalau ngajar di Timur Tengah ya begitu. Beliau kalau ngajar di Masjid Nabawi ya begitu caranya. Cepetnya Masya Allah bu. Ya. Kalau baca hadis, jadi kita tuh yang para peserta ini sudah nggak boleh ngerekam, nggak boleh moto apalagi. Ya, kita pun masuk ke ruangan itu pakai barcode gitu, terus setelah itu HP-nya harus tidak boleh ada di atas meja. Ya, udah kita hanya ini aja kayak Mbak itu tulisan buku dan balpen aja. Nanti pulang dari daurah atau pas istirahat pas jam 10-an itu namanya apa? Coffee break, teman-teman pada begini tangannya. Jadi latihan lagi, Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Baik, sudah berapa lembar? 1 halaman sudah ya? 3 lembar. Ya baik, nggak apa-apa. Baik, satu lagi. 1 paragraf lagi selesai Bu. Wah, ibu-ibu ini lagi belajar menuntut ilmu tenanan nih ya. Baik, Masya Allah. 1 lagi. Yang ini gampang. Ya Insya Allah. Wa idza qila laka. Poin yang ketiga. Paragraf yang ketiga. Kalau ditanyakan kepadamu, man nabiyuk? Siapa nabimu? Ibu-ibu jawabannya apa? Hah? Muhammad tuh banyak. Muhammad. Nah, di sini ada di buku, Ibu-ibu lihat di buku. Coba dibaca bareng-bareng di buku. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Udah cukup sampai di situ. Jadi kalau ditanya ibu-ibu, katanya umatnya Nabi Muhammad. Sekarang mau tanya, Muhammad yang mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Awas ibu-ibu, mohon dikoreksi, mohon difokuskan, jangan Muhammad bin Abdullah bin Abu Thalib. Karena tuh banyak yang masih keliru-keliru antara paman dan kakek. Ya, kakeknya Rasulullah namanya Abdul Muthalib. Kalau pamannya namanya Abu Thalib. Ya, jadi kakeknya Rasulullah namanya Abdul Muthalib dan keluarganya beliau dari Bani Hashim. Di sini dikatakan wa Hashimun min Quraisy, dan Hasim dari Quraisy.
Quraisy ini ibu-ibu adalah salah satu qabilah, salah satu suku yang disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat apakah itu? Pintar, jawabannya surat Quraisy. Ibu-ibu Masya Allah ya. Jadi surat Quraisy kan ada kan dalam Al-Quran. Nah, ini adalah salah satu suku kabilahnya Rasulullah SAW. Jadi suku Quraisy. Dan suku Quraisy ini ibu-ibu terkenal wa Quraisyun minal Arab. Dan Quraisy itu dari Arab, dari Arab. Lawannya Arab adalah A'jam. Apa itu A'jam? A'jam itu bukan orang Arab, itu A'jam. Jadi kita nih orang apa ini? A'jam, bukan orang Arab. Subhanallah ibu-ibu, jangan bersedih hati. Ustazah, kita tuh orang A'jam itu hidungnya bukan ke depan tapi ke belakang gitu ya. Tapi ke dalam. Subhanallah, tenang ibu-ibu. Di depan Allah itu nanti besok yang paling mulia bukan orang Arab, bukan orang A'jam. Di depan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi nggak usah bersedih hati, kita bukan dari Arab. Ya, Masya Allah. Nah, dulu suku Quraisy itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu baca sejarah, baca sirah, maka kita akan dapati bahwa suku Quraisy adalah suku yang mulia, suku yang terhormat di kalangan bangsa Arab. Kebiasaan mereka adalah berdagang, ya kan? Di ilafi Quraisy, ilafihim rihlata syita iwas sayf. Syita itu musim apa teman-teman? Ibu, musim dingin. Syita itu musim dingin. Sayf itu musim apa? Panas. Ya, jadi orang-orang Quraisy itu biasaannya adalah berdagang di musim dingin dan musim panas. Juga kebiasaan orang-orang Quraisy ibu-ibu adalah memberi makan orang-orang yang sedang berhaji. Subhanallah ya. Jadi mereka tuh benar-benar kalau ada orang berhaji itu ibu-ibu dari zamannya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu sudah ada. Ya, maka orang-orang Quraisy ini yang membuat minuman diserahkan kepada jamaah haji, membuat makanan yang diserahkan kepada jamaah haji. Ya subhanallah. Baik, kemudian di sini wal arabu min dzurriyyati Ismail. Dan Arab ini anak keturunannya Nabi Ismail. Nabi Ismail bapaknya siapa? Nabi Ibrahim bin Ibrahim Al-Khalil alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salati wat taslim. Ya, Masya Allah. Dan Nabi Ibrahim adalah Nabi Al-Khalil, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mulia. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada beliau berdua dan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selesai satu bab. Ya alhamdulillah. Sebenarnya ibu-ibu ini masih panjang sekali. Saya tuh menjelaskan hanya sebagian kecil saja. Kalau panjang-panjang takut ibu-ibunya udah nggak mau datang. Aduh Ustazah, rasanya kok panjang banget gitu ya. Ini sebagian kecil secara global saja. Nanti ibu-ibu belajar lagi ya, insya Allah di syarah-syarah usulus salasah. Ya, barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Semoga yang sedikit ini barakah dan semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengamalkan apa yang kita ketahui. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.